Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Oke, selamat sore Sultraline. Jumpa kembali dengan saya Lia Paiman di sore hari ini dalam talk show, dan kali ini sangat spesial. Kita bersama dengan staf Kepresidenan Republik Indonesia. Di sore hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan hak atas tanah. Dan narasumber kita, alhamdulillah sudah bersama kita di sore hari ini. Ada Bapak Abednego Panca Putra Tarigan SEMSI. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Apa kabar, Bang? Baik. Bagaimana Kendari di... Ya, terkait Kendari tadi obrolan dengan banyak orang. Saya bilang Kendari ini secara cuaca menyenangkan, cocok untuk cuacanya nggak terlalu panas, juga ya pas lah. Mungkin beda dengan provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Jadi menyenangkan di sini. Udaranya di sini masih cukup segar dan sejuk. Dan kita bicara soal udara yang segar dan sejuk terkait dengan topik kedaulatan hak atas tanah. Tentu kerabat Sultraline sudah tahu bahwa bumi, air, dan segala isinya di muka bumi ini adalah dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana dengan tanah? Apakah kemudian seberapa besar kekuasaan negara atas tanah sehingga kemudian bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat? Baik, terkait dengan soal isu pertanahan ini, memang bisa dikatakan ini permasalahan yang cukup kompleks. Terus kemudian juga kalau kita lihat jumlahnya juga cukup banyak. Jadi kalau ibarat kalau istilah saya sebenarnya magnitudenya itu gede gitu ya. Artinya melibatkan banyak orang, kemudian juga melibatkan banyak sektor, melibatkan banyak wilayah, melibatkan banyak kepentingan begitu. Nah, ini memang satu kondisi yang bisa dikatakan selama ini kita melakukan penyelesaian ataupun upaya-upaya yang kita lakukan itu parsial. Dan kemudian misalnya dulu waktu di periode sebelumnya misalnya di periodenya Presiden Soeharto itu ketimpangan dijawab dengan transmigrasi. Tapi persoalan orang lokal nggak diselesaikan. Akhirnya menciptakan kecemburuan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini kita temukan ternyata banyak wilayah transmigrasi juga ternyata belum selesai juga masalahnya soal kepastian hak dan lain sebagainya. Jadi ini belum lagi dengan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dengan perusahaan-perusahaan skala besar, dengan kawasan hutan, dengan pemerintah dan seterusnya. Sedikit cerita ya terkait dengan situasi ini yang membuat kenapa salah satu program prioritas itu adalah reforma agraria di dalam program pembangunan dan menjadi isu Pak Jokowi di dalam 2 periode berturut-turut gitu. Ya, kalau melihat konflik-konflik tadi dari masyarakat, misalnya ada kalau belum selesai menurut Bang Nego ini belum selesai, apakah kemudian apa yang harus dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan? Misalnya ada transmigrasi yang tiba-tiba kemudian lahannya diklaim kembali oleh masyarakat lokal. Nah, terkait dengan ini memang saya sedikit cerita ya. Sampai hari ini selama 3 tahun dari 4 tahun 2017 begitu sampai dengan hari ini, laporan ke istana itu berjumlah 1191 laporan dari seluruh masyarakat yang ada di banyak tempat gitu ya. Dan kami di kantor staf presiden memang membuat satu sistem database untuk bagaimana laporan-laporan itu bisa terkelola dengan baik, karena kami berharap itu kalau tidak bisa diselesaikan secara keseluruhan tapi ada tahapan-tahapan penyelesaiannya dan kemudian kita punya sistem informasi yang cukup untuk itu. Nah, kalau dilihat memang tipologi konflik kita itu macam-macam. Jadi ada yang berkonflik dengan kehutanan, kawasan hutan, ada yang berkonflik dengan badan hukum. Nah, ini biasanya kayak HGU, ya, atau dengan izin usaha kehutanan, bisa HTI atau bisa yang lain. Kemudian juga konflik misalnya juga dengan perkebunan, dengan badan usaha milik negara misalnya.
Ya, itu seperti juga sawit. sawit misalnya, itu juga ada. Terus kemudian juga ada beberapa dengan berkaitan dengan proyek-proyek khusus tertentu, begitu. Itu memang tipologi yang kita menerima laporan dari masyarakat. Jadi kalau hampir setiap minggu itu saya bisa 5 sampai 10 kasus begitu ya. Untuk saya baca, saya pelajari dan saya disposisi ke tim agraria yang ada di KSP begitu untuk dirumuskan bagaimana penanganannya. Nah, ini memang kalau kita lihat di dalam dari tipologi itu problem-problemnya itu juga diselesaikan itu agak nggak bisa disamaratakan. Harus sesuai dengan konteksnya. Misalnya konflik dengan kawasan hutan berarti kita harus juga memperhatikan undang-undang kehutanan misalnya. Kalau nanti ini berkaitan dengan HGU, ini tentu berkaitan dengan undang-undang pokok agraria dan seluruh turunannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang belum lagi ada satu lagi yang saya lupa. Terlewatkan oleh saya, soal masyarakat adat. Nah, ini satu lain lagi nih gitu loh, yang itu pendekatannya juga sedikit berbeda dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhinya juga atau yang mengaturnya juga agak berbeda misalnya gitu. Jadi ini yang memang sedang kami dalami lebih lanjut gitu ya, terkait dengan berbagai konflik tadi dan kemudian juga dari tipologi yang ada. Oke, kalau melihat hak kepemilikan ini, apakah ada aturan dari negara bahwa setiap warga negara itu hanya boleh memiliki kekuasaan atas tanah itu sekian hektar? Atau jangan-jangan itu tidak ada sehingga kemudian pengusaha-pengusaha mencaplok tanah-tanah warga dan itu menganggap bahwa itu biasa saja? Nah, kalau dilihat di dalam semuanya sebenarnya ketentuan-ketentuan aturan batasan itu ada ya. Ada, okay. Ada ya. Jadi misalnya untuk di perkebunan itu ada batasannya. Tetapi batasannya itu per badan hukum. Makanya per individu. Maksudnya per badan hukum, sehingga kalau misalnya dibatasi 100.000 hektar misalnya untuk perkebunan tertentu misalnya ya. Banyak pelaku usaha itu membuat badan hukum yang banyak supaya bisa tidak melampaui kuotanya begitu itu contohnya. Jadi memang ada sebenarnya, tetapi secara prinsip negara sebenarnya mengatur pembatasan-pembatasan itu. Nah, menjadi tantangan di kita sekarang ini tidak hanya soal sejauh mana ketentuan-ketentuan pembatasan itu dipenuhi, tetapi kita secara faktual bahwa kita mewarisi hari ini itu ada banyak sekali konflik dan ini harus jadi prioritas untuk kita. Jadi ada itu satu ya, yang berkonflik, kemudian ada juga yang tidak berkonflik tapi nggak ada perlindungan hukumnya. Contohnya seperti apa ini, Bang? Ya, nggak ada konflik tapi nggak ada surat tanahnya. Nah, inilah yang disebut oleh pemerintah itu program legalisasi. Jadi orang banyak mengkritik ini kenapa legalisasi dan lain sebagainya. Nah, dari sisi pemerintah sebenarnya, khususnya Pak Presiden itu melihat bahwa yang tidak berkonflik itu kita berikan status hukumnya jelas. Yang berkonflik kita selesaikan konfliknya dan kita berikan status hukum yang jelas. Jadi yang berkonflik itu ada dua tahap, satu penyelesaiannya, satu legalisasinya. Yang tidak berkonflik langsung ke legalisasi. Jadi ini semuanya penting, walaupun ada kritik ya bahwa nanti legalisasi ini menciptakan pasar tanah. Ya, satu sisi itu. Tetapi sisi lain juga kalau nggak ada legalnya, ini juga sangat gampang nanti diambil alih atau dikuasai oleh pihak oknum yang punya power atau punya kekuatan lebih. Terus kemudian yang kedua, kita juga lihat aspek tanah itu sebagai aspek pemberdayaan. Jadi bukan aspek soal hanya konteks historis, sosiokultural begitu, tetapi juga aspek pemberdayaan di mana kita melihat bahwa tanah juga bagian dari aset yang bisa memperkuat perekonomian di tingkat masyarakat. Contoh misalnya, bagaimana mereka bisa punya akses permodalan dengan adanya hak atas tanah, ada jaminannya, mereka bisa lakukan untuk itu. Jadi ini yang memang juga menjadi kepentingan. Kemudian berikutnya, dengan ada kepastian hak, maka negara juga punya kepastian untuk mendapatkan income melalui pajak atas tanah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat menyelesaikan konflik dan memberikan legalitas kepada masyarakat, itu sebenarnya menguntungkan semua pihak. Jadi itu yang harus disadari, karena sering sekali dulu kita ngelihat itu kalau nyelesain konflik ini, ini hanya masyarakat, ini nyusahin pemerintah kira-kira ya. Nah, oleh Pak Jokowi dikatakan tidak, bahwa ini penting untuk kita selesaikan selain kepastian hak supaya tidak ada pelanggaran di masa depan, tapi juga bisa menjadi pemberdayaan masyarakat. Sisi lain juga pemerintah punya
bisa menjadi sumber penerimaan negara. Oke. Karena kan nggak mungkin kita bayar pajak PBB kalau sertifikat kita nggak punya kan, ngapain kita bayar? Betul. Karena itu merupakan satu hal yang saling terkait. Kita punya sertifikat, maka kita berkewajiban membayar pajak kepada negara karena negara sudah melindungi dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut Bang Nego ini kalau melihat ada orang yang memiliki satu wilayah itu sertifikatnya dimiliki oleh beberapa orang. Ini kira-kira salahnya di mana kalau bicara soal kedaulatan? Nah, soal kedaulatan ini memang penting sekali ya. Kalau secara cepat sampai hari ini yang kami dapat laporan-laporan itu, bukan karena saya di pemerintahan hari ini, begitu ya. Tapi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak transparan itu muncul di periode-periode yang lalu. Oke. Di mana agenda pertanahan itu belum menjadi prioritas. Nah, kan sekarang menjadi menarik ya, ketika menjadi prioritas presiden dan jadi prioritas pemerintah, maka semua orang menjadi memperhatikan dan melihat bagaimana persoalan-persoalan isu tanah ini diselesaikan atau dikerjakan dan dikelola oleh pemerintah. Nah, jadi misalnya contoh begini, orang mengatakan, ini sejak era Pak Jokowi ini konflik tanah tambah banyak. Ya, saya bilang ke teman-teman, itu konfliknya sebenarnya bukan tambah banyak, tapi tambah banyak masyarakat yang mensuarakan konfliknya karena ada ruangnya. Kalau dulu disuarakan juga kalau nggak ada ruangnya ya ngapain dibicarain? Lebih baik bertahan saja di lapangan, gitu loh. Jadi saya agak punya perbedaan pandangan tentang ini. Misalnya contoh, karena Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa tidak ada lagi mafia tanah harus dilawan, bahwa kemudian kepastian hak harus dibereskan dan seterusnya. Ini membuat rakyat punya argumentasi untuk menuntut janji-janji itu. Sebenarnya kalau nggak dibuat janji-janji dan kemudian komitmen dan program itu, isu-isu ini pasti sepi juga. Karena masyarakat juga tahu, oh ini kayaknya nggak prioritas di isu ini gitu. Tapi karena masyarakat tahu bahwa masalah pertanahan dan persoalan-persoalan pertanahan ini harus dibereskan adalah menjadi prioritas, maka ini memancing semua masyarakat untuk menyampaikan supaya menggunakan momentum ini menjadi momentum penyelesaian untuk itu. Nah, memang di dalam kesempatan ini juga saya mau tegaskan bahwa upaya, misalnya orang nanya, ini gimana sih komitmen presiden? Saya selalu sampaikan, komitmen presiden gak usah ditanya lagi. Karena sudah sering beliau menyampaikan untuk itu. Justru sekarang ini adalah bagaimana birokrasi yang ada di dalamnya dan seluruh komponen yang ada di dalamnya mengoperasionalkan dari komitmen ini. Ya, makanya misalnya contoh kayak saya misalnya berdiskusi dengan banyak kepala daerah. Ya, berapa dari bulan lalu itu saya muter ke beberapa provinsi dan beberapa kabupaten. Sebenarnya untuk mencari tahu juga bagaimana komitmen kepala daerah di dalam melihat persoalan-persoalan pertanahan ini. Karena begini, mungkin banyak juga publik nggak memahami ya, bahwa kalau urusannya sama pusat itu semuanya beres urusan. Harusnya pusat beresin urusan. Tapi ada bagian di dalam konteks pertanahan itu yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Apa itu? Subjek. Menentukan seseorang itu warga di situ, itu pemerintah daerah. Tetapi membicarakan soal tanahnya itu HGU kawasan hutan memang pusat. Nah, saya dan teman-teman di KSP juga menemukan beberapa kasus pemerintah daerahnya ngambang dukungannya. Sehingga tidak memverifikasi subjek atau tidak memutuskan siapa subjek di situ. Padahal menurut asesmen kita dari pusat, ini tanah bisa diredistribusi sebenarnya. Ini bisa tanah ini. Tetapi kalau nggak jelas subjeknya, bagaimana kita meredistribusi? Kepada siapa itu akan diberikan? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kita harus bekerja mulai dari pusat sampai ke daerah. Dan semua elemen itu bisa menggerakkan untuk itu. Nah, ini memang menjadi penting. Dan kemudian juga di dalam banyak pembicaraan, salah satu menjadi catatan penting juga soal keterbatasan anggaran. Nah, ini juga menjadi isu, tapi ini mungkin masyarakat pasti akan sulit memahami karena namanya pemerintah harusnya punya anggaran dan seterusnya. Tetapi memang di kita itu karena banyaknya kasus, itu juga nggak semudah yang kita bayangkan. Misalnya harus ada pemetaan, harus verifikasi lapangan, harus ada lagi pertemuan dan lain-lain. Sehingga di dalam menyelesaikan satu persoalan itu tidak sedikit tuh menyedot anggaran juga. Sementara sisi lain itu ada keterbatasan, di sisi lain jumlah kasusnya
banyak sekali. Nah, ini yang kami sebut itu perlu upaya yang secara sistematis dan berkelanjutan di dalam menyelesaikan ini. Makanya saya selalu menyampaikan di dalam kesempatan-kesempatan, misalnya pertemuan dengan kementerian-kementerian, harus memastikan bahwa tahun ini kita selesaikan, tahun depan harus ada lagi target. Jadi setiap tahun itu harus ada yang terus diselesaikan. Jadi jangan hanya karena lagi momennya lagi rame, maka kita kerjakan di situ, nanti kalau turun lagi, kita nggak kerjakan, nah ini berbahaya ini dalam jangka panjang. Kemudian masalahnya tidak pernah selesai. Oke, kita break sejenak, ada iklan yang akan lewat setelah jeda berikut ini. Kita akan kembali bersama Bung Abednego Darmija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi pandemik saat ini belum berakhir. Pemerintah terus berupaya agar situasi penyebaran virus COVID-19 dapat segera teratasi. Oleh karena itu, peran serta dan dukungan semua elemen masyarakat sangat diharapkan. Program vaksinasi secara nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai kekebalan massal atau yang biasa kita kenal dengan herd immunity. Tidak hanya pada tenaga kesehatan, pelayanan publik, pelaku usaha, usia lanjut, dan bahkan masyarakat secara umum, dan tanpa terkecuali juga pada anak usia sekolah. Untuk itu, saya, Haji Zulkarnain Kadir SEME, Wali Kota Kendari, atas nama jajaran pemerintah Kota Kendari, menghimbau pada warga masyarakat Kota Kendari, khususnya anak-anakku usia sekolah, untuk ikut serta dalam mengambil bagian dari perjuangan melindungi diri dan keluarga sebagai ikhtiar perjuangan kita untuk bangkit dan terbebas dari pandemi COVID-19. Ayomi, kita vaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kerabat sekalian, kita jumpa kembali. Dan kalau bicara soal tanah itu ternyata memang sangat konflik permasalahannya. Di Sulawesi Tenggara misalnya ada program transmigrasi nasional yang dulu sejak tahun 70, itu kemudian hari ini tanahnya diakui sebagai hak warga lokal. Kemudian ada juga penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan misalnya di Konawe Utara dan di beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau melihat masalah seperti ini, Bang Nego, kira-kira bagaimana proses penyelesaian baik oleh masyarakat ataupun mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, kalau dari sudut pandang legalistik formal, tentu kita akan melihatnya itu siapa yang memiliki alas hak secara hukum dan administrasi yang lengkap. Kalau berpikir normatifnya begitu. Ya. Tetapi sisi lain juga kita bisa melihat dari sisi bahwa ini permasalahan perdata yang membuka ruang sebenarnya mediasi, gitu ya. Jadi nggak selalu harus dalam pendekatan yang saklek gitu ya. Tetapi juga bisa menjadi konflik resolusi dalam bentuk melalui proses-proses mediasi yang dilakukan. Nah, ini yang memang nanti perlu kita lihat, apakah ini memang ada persoalannya horizontal atau vertikal. Nah, horizontal itu artinya dengan masyarakat lokal dan sebagainya. Nah, ini memang penting sekali bagaimana peran-peran dari kepemimpinan lokal kalau bahasa kami, yaitu misalnya kepala daerah, ketua DPRD dan lain sebagainya, itu bisa menjembatani proses-proses itu. Karena bisa jadi itu pendekatannya itu juga bisa melakukan tadi yang melalui mediasi dan lain sebagainya, sehingga diberikan ruang kompensasi misalnya, atau diberikan ada kesepakatan baru, atau ada kerjasama yang dikembangkan. Jadi jangan melihat juga bahwa ini semua bisa dipukul rata dalam pendekatan untuk itu, gitu ya. Karena misalnya akan sangat sulit kalau berkaitan dengan yang horizontal karena sesama masyarakat kita, gitu loh. Nah, ini memang perlu sekali kita secara hati-hati, dan kemudian juga kita tidak ingin situasinya itu justru menciptakan fragmentasi di masyarakat, apalagi sampai akhirnya berujung kepada konflik sosial yang menciptakan problem-problem sosial di masyarakat. Itu satu. Nah, kalau yang struktural ini memang perlu dilihat juga. Nah, yang struktural ini berkaitan misalnya pemerintah pusat mengeluarkan izin, atau kawasan itu adalah kawasan hutan, atau kawasan itu diberikan hak guna usaha misalnya, atau diberikan hak guna bangunan misalnya, gitu ya.
Nah ini kan memang perlu dilihat lebih jauh bahwa persoalan-persoalan ini juga bagaimana kondisi lapangannya seperti apa. Misalnya kami misalnya pengalaman gitu ya, dilaporkan bahwa itu tanah masyarakat, tapi waktu kami ke sana nggak ada penguasaan di masyarakat. Di masyarakat. Nah, misalnya ini lebih sulit lagi kalau ada penguasaan. Itu masih bisa mudah kita identifikasi. Tetapi yang menjadi agak kompleks itu adalah tidak ada penguasaan, klaim masyarakat ada dan masyarakatnya miskin. Surat nggak punya, di lapangan juga nggak ada, dikelola, dikuasai. Ini alas haknya ini menjadi sangat membingungkan, itu sulit sekali. Nah ini yang memang harusnya ini bisa dijawab dengan redistribusi tanah untuk keluarga-keluarga miskin itu. Nah, ini yang sebenarnya dulu kita merancangnya itu melalui pelepasan kawasan hutan. Makanya kan kita nggak hanya melepaskan kawasan hutan dari tanah-tanah yang diduduki masyarakat, tetapi juga bagaimana dilepaskan untuk keluarga-keluarga miskin. Itu sebenarnya sampai ke sana itu sebenarnya skemanya itu. Jadi bisa jadi masyarakatnya tidak otomatis tanah yang diklaim dia itu yang akan diberikan, tetapi negara bisa memberikan tanah-tanah dari tempat lain negara yang diberikan kepada keluarga-keluarga miskin ini. Tetapi tidak jarang juga ada kompleksitas baru nih. Di wilayah itu tuh nggak ada lagi tanah yang bisa digeser dalam tanda petik atau yang diberikan oleh negara. Jadi ini memang menjadi satu tantangan yang kita membayangkannya itu pukul rata gitu ya. Itu juga memang menjadi satu tantangan. Nah, tapi balik lagi bahwa opsi-opsi soal pelepasan kawasan hutan, kemudian meredistribusi ex-HGU, kemudian meredistribusi tanah terlantar, itu opsi-opsinya itu selalu ada. Nah, tetapi yang memang menjadi penting, harapan kami selalu, ini buat catatan ya, karena saya ketepatan di Kendari, salah satu di Sulawesi Tenggara, salah satu provinsi di Indonesia, mudah-mudahan nggak terjadi di sini, tapi saya banyak sekali menerima masyarakat, mereka datang ke istana mengantar surat, tidak ada dampingan atau bahkan dukungan dari pemerintah daerah. Yang saya maksud itu masyarakat itu berjuang sendiri gitu. Nah, buat pemerintah pusat itu menjadi penting. Kenapa? Karena yang mengenali orang ini, yang mengetahui orang ini, yang mengetahui kelompok ini adalah pemerintah daerah. Karena yang mengelola warga negara itu adalah pemerintah daerah. Nah, kami itu biasa merasa lebih aman, lebih nyaman ketika memang ada pemerintah daerah yang memang, oh ya memang benar ini masyarakat dari wilayah ini yang kemudian bermasalah dan pemerintah daerahnya terlibat di dalamnya. Gitu. Itu menjadi sangat penting. Makanya saya di dalam banyak kesempatan selalu menyampaikan untuk bagaimana strategisnya peran pemerintah daerah ini. Nah, saya melihat juga di banyak organisasi-organisasi pendamping, saya sampaikan bahwa perlu upaya pendekatan yang sistematis juga ke pemerintah daerah. Jangan selalu ditempatkan juga pemerintah daerah itu sebagai sesuatu yang harus dilawan dijauhi dan lain sebagainya. Saya misalnya pengalaman di satu provinsi di Sumatera, itu sudah sampai kita gambar tanahnya oleh BPN, di plot-plotnya sudah disiapkan, tinggal menunggu. Ini yang daftar ini sah atau tidak. Itu sampai sekarang nggak ditandatangan kepala daerahnya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kadang kita nggak mengerti itu. Karena takutnya ada kecemburuan dari desa lain, ada ini, nanti itu, nanti ini. Saya jadi bingung sendiri. Nah, ini kan sebenarnya masyarakatnya ya harusnya kan dalam tanda petik itu bersyukur karena sebagian persoalannya bisa diintervensi oleh pusat dan kemudian ada jalan keluarnya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Makanya mungkin kesempatan di diskusi kita ini mudah-mudahan di Sultra semua kepala daerah itu memang mengambil peran proaktif untuk bagaimana mengawal dan menyelesaikan persoalan-persoalan tanah rakyatnya. Nah, jadi misalnya seperti saya contohkan tadi itu, saya juga ini bukan kritik yang meluas ya, tetapi sebagai sebuah potret, saya juga sangat sedikit menemukan warga yang didampingi anggota DPRD-nya. Padahal mereka wakil rakyat harusnya. Saya juga sedikit saya menemukan beberapa. Saya misalnya ditelepon oleh anggota DPR, misalnya dari komisi-komisi, misalnya dari komisi 2 gitu. Bang, itu warga saya itu, tolong perhatiin gitu. Kita kan menjadi agak aman ya, bahwa ini warga memang
mendapat dukungan lah dari begitu ya. loh. Sehingga kita nggak akan lebih fokus bagaimana persoalan-persoalan itu harus diselesaikan dan bagaimana misalnya apakah karena tumpang tindih kebijakan Iya. atau karena sehingga kita lebih mudah. Jadi nggak masuk kita ke dalam dimensi sosial politik lokal yang sangat kompleks gitu. Yep. Karena apapun pemerintah pusat itu pasti punya keterbatasan untuk bisa mendalami dan memahami secara detail dinamika sosial yang ada di lapangan. Oke. Jadi, nah ini yang apa namanya menjadi sangat strategik tadi yang saya katakan tadi itu ketika berurusan sama struktural, maka struktur-struktur yang ada dalam pemerintahan itu sebaiknya memang mengambil peran sesuai dengan tahapan dan tingkatannya. Ya, Sehingga mungkin- kalau clear dari daerah, maka problemnya kita akan bilang problemnya di pusat ini. Ya. Jangan sampai kita melihat satu konflik itu kita bingung di mana menentukan titik masalahnya. Iya, masalahnya gitu. di mana? Terus siapa yang harus bertanggung jawab? itu makin mempersulit persoalan-persoalan itu, walaupun memang secara umum kita lagi berupaya untuk ada regulasi yang memang membuka ruang lebih, ada kanalnya penyelesaian konflik, yaitu gugus tugas reforma agraria. Oke. Ya, itu yang kita dorong yang melalui Perpres 86 dan Perpres 86 tentang reforma agraria gitu ya. Ini harusnya sudah disosialisasikan juga oleh pemerintah daerah ya Bang? Iya, tapi banyak juga pemerintah daerah belum membentuk dan mengoptimalkan peran itu. Oke. Nah, jadi ini memang lagi kita berupaya untuk kita dorong bagaimana gugus tugas reforma agraria itu yang ada unsur pemerintah daerah, ada unsur dari BPN di dalamnya. Oke. Nah, sehingga ini menjadi institusi yang ya. memang mengurus persoalan-persoalan. Ya mungkin ketika ada konflik-konflik, Ya. institusi ini bisa memediasi. Karena kan begini ya, saya menyampaikan di dalam banyak kesempatan, saya prihatin sebenarnya. Ya. Kenapa masyarakat tuh harus ngurus ke Jakarta gitu? Nah itu yang sebenarnya saya ingin tanya tadi Bang. Itu yang harusnya kan kita memang bisa bagaimana mempersiapkan Ya. di tingkat lokal supaya persoalan-persoalan itu memang diteruskan dengan jenjang-jenjang yang ada. Itulah makanya kita punya pemerintahan, struktur pemerintahan, Ya. kelembagaan pemerintahan dan seterusnya gitu loh. Nah. Nah, tetapi sering sekali itu justru kita temukan itu masyarakat itu Langsung ke Jakarta. berjuang ke Itu yang ingin saya penasaran tadi sebenarnya Bang, saya mau tanya. Sebenarnya pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan daerah itu seperti apa di dalam masalah seperti, sehingga tadi Bang, masyarakat kenapa harus ke Jakarta? Kan bisa lihat pemerintahnya harusnya yang berjuang ke sana. Nah, memang kalau kita lihat sebenarnya betul perizinan hak guna dalam skala tertentu itu semuanya itu dari pemerintah pusat. Betul. Oke. Tetapi tidak ada juga yang tidak dengan rekomendasi pemerintah daerah. Oke. Ya, ini juga jadi penting gitu ya. Ya. Betul, bahwa pasti ada rekomendasi dari pemerintah Daerah. Kenapa sesuatu itu beroperasi, kenapa sesuatu itu dilakukan di situ. Satu. Kemudian yang kedua tadi yang berkaitan dengan subjeknya. Oke. Gitu ya. Nah, ini sering sekali kita jumping ke konklusi gitu loh. Maksudnya melompat ke kesimpulan bahwa oh ini problemnya ini karena izin. Jadi izin itu ada di pusat dan Pusat, lain ya. sebagainya. Sehingga kita harus demonya ke Jakarta. Sering sekali juga misalnya contoh ya, kami juga misalnya kendala kami Ya. di dalam mendorong percepatan penyelesaian konflik ini, misalnya contoh yang sangat bisa dilakukan mulai di tingkat lokal itu adalah pendataan dan kronologi misalnya. Oke. Kami melihat tuh yang nggak punya pendampingan dari LSM itu bisa jelek datanya. Oke. Jadi yang nggak ada pendampingnya itu datanya itu nggak terlengkapi dengan baik gitu. Nah, sebenarnya kan kalau tadi misalnya kan nggak semua juga di semua tempat ada LSM, nggak Ya. semua tempat juga ada organisasi pendamping. Betul. Nah, ini sebenarnya kan harusnya bisa difasilitasi oleh Pemerintah daerah. daerah untuk itu. Sehingga kita bisa tahu tuh lokasinya itu benar di mana, berapa warga yang meributkan, sejarah konfliknya kayak apa, Oke. dasar-dasar. Ini akan sangat membantu kalau memang terlengkapi. Ya. Gitu loh. Karena kalau nunggu dari pusat, pasti dia alasannya akan ada riset lagi, verifikasi lapangan, terus kemudian itu gitu. Jadi ini memang sesuatu yang kita harus bisa menggerakkan ini menjadi satu. Makanya katanya kan gerakan reforma agraria itu bukan berarti gerakan hanya dari si penuntut atau warga yang ingin mendapatkan kedaulatan hak atas tanahnya, bukan hanya dari warga yang mau keadilan
tentang agraria. Tapi ketika bicara gerakan reforma agraria, orang seluruh komponen Seluruh yang komponen harus ada di dalam situ. negara itu harus bergerak ke arah sana gitu. Bagaimana pemerintah pusat, bagaimana pemerintah daerah, bagaimana organisasi masyarakat sipil, bagaimana warganya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita sebut tadi itu tuh semakin bisa kita urai dan kemudian kita selesaikan. Karena kan begini ya, situasi lapangan itu tidak juga bebas dari penunggang. Ya. Penunggang gelap. Di banyak kasus tiba-tiba muncul kelompok baru, tiba-tiba muncul organ-organ baru yang bilang kami juga menuntut tanah ini. Padahal waktu belum mau kita selesaikan nggak ada dia. Yeah. Tapi ketika mulai ada pemerintah mulai turun, Pemda udah mulai mendiskusikan, muncul kelompok-kelompok ini gitu. Bahwa saya juga dulu nenek moyang saya ada di sini. Ya, atau misalnya kami yang paling berhak dan lain sebagainya. Padahal sudah puluhan tahun masyarakat misalnya mengelola di sana dan kemudian selama ini nggak ada gangguan. Tapi kemudian ketika itu mulai dibereskan oleh pemerintah legal statusnya, status hukumnya, mulai banyak minta yang lain juga. Nah, hal-hal seperti ini yang juga memang makanya kita penting kerjasama di semua pihak. Memang Mungkin aparat kepolisian juga harus ya. masuk dan kemudian harus bisa dilihat. Kami memang sangat menganjurkan dan memberikan masukan kepada aparat keamanan, ya, kepolisian, aparat penegak hukum juga untuk dalam konteks persoalan-persoalan agraria ini bisa dilihat jangan hanya dalam pendekatan legalistik formal. Tetapi juga harus bisa menyediakan ruang untuk membicarakan persoalannya. Karena seperti saya katakan tadi, di pulau-pulau lain itu mafia-mafia tanah itu bisa beroperasi, mereka punya sertifikat dan mereka nggak tahu aja itu di mana lokasinya. Tapi mereka punya sertifikat. Iya, baik itu melalui pemalsuan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian melakukan menggerakkan, mengarahkan dan lain sebagainya itu terjadi. Gitu. Artinya memang warga yang punya hak atas tanah itu memang harus teredukasi dengan baik. Dengan baik. Nah makanya ini juga menjadi satu catatan penting buat kita di dalam ini untuk yang sudah selesai konfliknya. Misalnya kemarin itu Pak Presiden di Istana Bogor tanggal 22 September menyerahkan sekitar 124.000 sertifikat dari redistribusi dan penyelesaian konflik. Itu harus mulai dipikirkan bagaimana pemberdayaannya. Karena kalau enggak nanti itu berpindah tangan juga dalam pendekatan yang lain. Dan ujung-ujungnya kita nggak mencapai juga namanya keadilan agraria yang lebih banyak dituntut selama ini. Jadi memastikan menyelesaikan konflik, memastikan hak itu cuma satu bagian dari proses panjang sebenarnya di dalam kita mewujudkan keadilan dan kedaulatan di hak atas tanah ini. Itulah tadi bincang-bincang kita. Sebagai penutup, ada pesan-pesan mungkin khususnya Sulawesi Tenggara. Tapi mungkin mewakili kantor staf presiden lah ya. Jadi baik. tentu kami di kantor staf presiden terus menjaga agenda-agenda berkaitan di dalam reforma agraria ini. Tentu kami tahu banyak sekali kritik, misalnya capaiannya belum maksimal, kemudian juga kadang-kadang masih parsial, katanya begitu. Tetapi bagi kami ini menjadi sangat penting untuk terus mengawal karena ini belum pernah kita kerjakan dalam kerangka program nasional. Oleh sebab itu kan zaman Bung Karno saja Undang-Undang Pokok Agraria itu dimunculkan, belum sempat dijalankan, kemudian pergantian pemerintahan, kemudian juga terjadi perubahan-perubahan kebijakan dan seterusnya. Nah ini baru di 2 periode Pak Jokowi ini, jadi sangat mungkin memang banyak kita temukan ketidaksempurnaan itu. Tetapi kita sudah memulai sesuatu di mana reforma agraria menjadi program prioritas nasional dan salah satu yang kami kawal di KSP, dan kemudian juga ada upaya-upaya penyelesaian yang cukup banyak juga di banyak wilayah, dan kemudian juga bagaimana upaya-upaya memastikan soal hak atas tanah itu dilakukan dalam pendekatan skala nasional, bukan secara skala keproyekan. Karena kalau dulu ada sertifikasi namanya program A, program B, program C. Kalau ini memang menjadi program nasional. Yang sudah bergerak. Gitu. Jadi ini memang dan kerjasama dari semua pihak, termasuk juga dari warga dan lain sebagainya. Ini memang menjadi sangat penting, gitu ya. Jadi balik lagi kita akan terus jalan, gitu ya, untuk mendorong bagaimana kedaulatan hak atas tanah ini itu memang bisa terwujud. Begitu.
Terima kasih banyak Bang Nego sudah bersama kami di Sultra Line di sore hari ini. Ya, demikianlah diskusi kita di sore hari ini, kerabat Sultra Line. Semoga apa yang kita bincangkan dalam 60 menit yang lalu itu bisa menjadi pemahaman dan bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atas konflik-konflik tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.